Shalom Sobat STI dimanapun Anda berada. Sebelum kita merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan tolong kami, sehingga di dalam menjalani hari ini lagi kami boleh dipimpin oleh Tuhan dan kami boleh memuliakan Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Berkati semua Sobat STI dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat STI dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan dengan judul atau tema Yesus Kristus Teladan yang Sempurna. Yesus Kristus Teladan yang Sempurna. Teks yang saya angkat dari Yohanes pasal 13 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Sebab aku memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ayat 17, jika kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sobat STI dimanapun Anda berada, pada zaman perjanjian baru, ada seorang penguasa yang disebut dengan Herodes Agung. Nah, Herodes Agung ini dia menduduki sebuah politik yang tinggi dan hidup di Yerusalem. Dia memiliki jabatan politik yang tinggi dan hidup di Yerusalem. Tapi menurut catatan sejarah, dia memiliki moral yang bejat. Apa saja moral yang bejat itu? Dia membunuh istrinya dan juga menghukum mati putra-putranya. Dia berusaha membunuh bayi Yesus dan juga memerintahkan semua bayi di bawah usia 2 tahun harus dibunuh. Dia 2 kali mencoba untuk bunuh diri. Dia juga mempunyai 10 istri dan 2 di antaranya adalah keponakan-keponakannya. Dan bahkan dia mengadakan hubungan asmara dengan sida-sidanya sendiri. Tapi sejarah mencatat bahwa dia adalah Herodes Agung. Dia melayani masyarakat, tapi sebenarnya dia menebarkan sebuah teladan yang buruk. Dia memberikan ketakutan kepada orang-orang yang dia pimpin, sehingga boleh jadi bahwa ketaatan mereka bukanlah ketaatan yang lahir dari ketulusan hati, tapi karena keterpaksaan. Dan bahkan keturunan Herodes pun tidak jauh berbeda darinya. Ada sebuah contoh yang lain, Sobat STI dimanapun Anda berada. Saya mendapatkan sebuah postingan di Instagram bahwa ada polisi-polisi di India yang meminum urin sapi untuk meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri dalam bertugas. Nah, kalau saya mengajukan pertanyaan ini kepada kita semua, apakah orang-orang seperti ini yang akan layak kita teladani? Apakah orang-orang seperti ini yang akan kita teladani? Mari kita jawab dalam benak kita masing-masing. Sobat STI dimanapun Anda berada, sebagai orang Kristen, saya yakin dan percaya kita semua mengakui bahwa Yesus Kristuslah yang layak untuk menjadi teladan kita yang sempurna. Sehingga ada 2 pertanyaan yang saya berikan kepada kita di dalam perenungan ini. Yang pertama, apa yang menjadi dasar kenapa Yesus Kristus yang layak menjadi teladan yang sempurna bagi kita? Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa karena Yesus adalah guru dan Tuhan. Yesus bukan sembarang guru dan dia juga bukan sembarang Tuhan. Yesus adalah guru yang agung dan dia adalah Tuhan yang agung. Nah, sebagai guru yang agung, di dalam Matius pasal 7:29 dikatakan bahwa Yesus mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yesus mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Dan itulah yang membuat orang-orang takjub kepada Yesus. Yesus melakukan apa yang dia ajarkan, dan Yesus juga mengajarkan apa yang dia lakukan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah orang lain takjub dengan apa yang kita ajarkan dan kita lakukan, atau justru sebaliknya? Kita mengajarkan yang benar, tapi kita justru melakukan yang berbeda dari apa yang kita ajarkan. Nah, itu Yesus sebagai guru yang agung. Kemudian, yang menjadi dasar kenapa makanya Yesus layak menjadi teladan kita yang sempurna, karena dia adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan dan dia adalah Tuhan yang rendah hati. Karena dia adalah Tuhan, maka dia pantas untuk mendapatkan ketaatan dari murid-muridnya, termasuk juga kita sebagai orang percaya pada masa kini.
Jadi ketaatan kita di dalam berkarya, ketaatan kita di dalam bekerja, bukan karena kita sungkan terhadap pimpinan-pimpinan kita, tapi karena ketaatan dan hormat kita kepada Tuhan yang sudah menebus kita. Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Pak Kris Marantika dulu. Dan kalimat ini sering sekali dia ucapkan, bahwa Yesus layak untuk mendapatkan yang terbaik dari kita. Yesus layak untuk mendapatkan yang terbaik dari kita. Nah, pertanyaan yang kedua, yang terakhir, apa yang Yesus wariskan kepada kita melalui tindakannya membasuh kaki murid-muridnya? Dari beberapa sumber yang saya baca, apa yang Yesus lakukan ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu mengajarkan bahwa mereka harus saling melayani. Yesus tahu bagaimana karakter murid-muridnya. Murid-muridnya adalah orang-orang yang emosional, iri hati, egosentris, dan juga suka berkhianat. Yesus tahu mereka karena Yesus, dia maha tahu, dan dia juga bersama-sama dengan mereka di dalam kehidupannya. Tapi melalui pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya ini mengajarkan supaya apa? Supaya murid-murid saling melayani satu dengan yang lain. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling merugikan. Saling berkorban bagi yang lain, bukan mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi kita sendiri. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita dan Tuhan dimuliakan. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau yang sudah menolong kami memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh senantiasa menuntun kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami boleh meneladani Kristus sebagai teladan kami yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami memberkati semua alumni STI dan bahkan juga semua pendengar dimanapun mereka berada, nama Tuhan kiranya ditinggikan. Amin.